Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Partina percaya bahwa hari ini anak-anak semuanya sehat-sehat selalu. Dan karena pagi hari ini terbukti anak-anak atau adik-adik di rumah bisa mengikuti ibadah online yang diadakan di pagi hari ini. Nah, adik-adik, di sini Bu Partina ditemani oleh Mas Januar. Iya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, apakah adik-adik sudah merasakan mengasihi sesama? Bu Partina percaya bahwa adik-adik dari bangun tidur tadi sudah mengasihi sesama. Mungkin dengan orang tua, kakak, adik, atau siapapun di rumah. Contohnya saja bangun tidur, adik-adik yang punya adik kecil itu misalnya adiknya memanggil ibunya mama, mama, pasti kakaknya memanggil ibunya bahwa ibunya itu dipanggil sama adik. Nah, itu juga merupakan wujud kasih kepada sesama. Nah, hari ini adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Mari Mas. Masing-masing. Nah, saatnya kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum ibadah ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucapkan terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau boleh kami melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan dan berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga kami tidak hanya dapat mendengarkan saja, namun kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa mendoakan kepada anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati pula, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang dilakukan di dalam kehidupannya dalam keadaan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mengasihi ya terhadap sesama atau terhadap lingkungan keluarganya, adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, nanti kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan nama Tuhan dengan lagu pujian Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang pada kita, kita diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman atau untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari anak-anak, kita pujikan lagu pujian Yesus sayang padaku. Dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pak Eko. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak menyiapkan dulu Alkitabnya yang mau kita baca pada pagi hari ini. Nah, itu diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ke-24. Dan firman Tuhan hari ini mau dibacakan oleh teman kita, yaitu Kesia. Mari Kesia. Halo teman-teman, saya akan membacakan Injil 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadipun kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Berikut Injil yang saya bacakan. Terima kasih. Oke, halo adik-adik. Ya, itu tadi kita sudah membaca Alkitab ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24 ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Di mana? Di Bukit Golgota. Iya. Jadi Tuhan Yesus sudah ya sudah sayang sama kita ya, karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi itu supaya kita selamat dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa? Yaitu maut. Nah, kenapa Tuhan mau rela berkorban untuk kita? Ya karena Tuhan sayang sama kita. Nah, makanya kita harus meneladani kasih Yesus ya. Nah, tadi di 1 Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, yang dimaksud menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita itu ialah kita harus mengasihi sesama kita ya. Jadi seperti Tuhan Yesus itu. Jadi kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara kita mengasihi sesama kita ya. Kita harus bermurah hati ya, tidak boleh pelit ya. Kalau punya makanan banyak, yang lain nggak makan, jadi jangan di maem dewe gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bermurah hati, karena murah hati itu adalah karakter dari anak Allah gitu ya adik-adik. Nah, pernah dengar kisahnya Yonatan yang murah hati? Nah, Yonatan yang murah hati itu, Yonatan itu anaknya siapa ya? Siapa? Iya, Raja Saul. Nah, waktu itu kan sebentar. Waktu itu Daud itu kan setelah melawan siapa yang gagah dhuwur itu, wah siapa? Goliat ya. Nah, setelah Goliat bisa dikalahkan, duas, debuk gitu ya. Nah, itu bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud kemudian menjadi prajuritnya si
Raja Saul ya. Jadi terus setelah jadi prajurit jadi kenal sama Yonatan, karena Yonatan anaknya raja. Lalu siapa namanya, Yonatan itu melihat, wah ini kok Daud ini kok orangnya apa ya, sederhana sekali gitu ya, kok sederhana sekali, memang kayak ya benar-benar karena dari gembala ya, jadi gembala kemudian masuk jadi prajurit. Nah, terus kemudian Yonatan itu akhirnya tergerak hatinya ya, dia mau bermurah hati, tergerak hatinya, kemudian dia kasih jubah ya, jubahnya, jubah itu bukan cuma baju ya, tapi yang lebih dari baju bagusnya, kemudian dikasihkan ke Daud. Kemudian juga karena dia sudah jadi prajurit, terus kemudian dia juga ngasih baju perang, baju untuk apa, militernya, baju perangnya ya. Nah, sudah gitu kan, terus dia melihat lagi, dia tuh langsung bilang sama Daud, weh Daud, sekarang kamu tuh sudah jadi prajurit, masa kamu masih bawa gudik? Gudik itu gudik, apa itu namanya, tongkat, tongkat ya. Wah, karena dia dulu kan kalau gembala kan biasanya pakai tongkat ya, masih terbawa sampai sekarang ya, sampai waktu melawan Goliat itu gitu kan. Terus akhirnya nih tak kasih dikasih pedang. Wah, pedangnya Yonatan dikasih sama Daud. Nih tak kasih panah ya, panahnya juga dikasih. Wah, hebat sekali kan, Yonatan itu murah hati sekali. Kemudian juga nih tak kasih ikat pinggang. Wah iya, jadi nanti kan kalau prajurit pas sudah prajurit serbu, nggak pakai ikat pinggang, ntar tunggu tiga gitu gitu kan. Itu kan nggak lucu gitu ya adik-adik. Jadi akhirnya pakai ikat pinggang, pakai pedang, pakai panah, pakai baju perang. Sudah gagah kan. Prajurit siap. Prajurit hormat gerak. Langsung semangat. Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Seperti itu ya adik-adik. Wah, kan prajurit harus bersemangat ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kisahnya Yonatan bermurah hati ya sama si Daud. Nah, sekarang Pak Eko mau tanya, apakah adik-adik pernah punya pengalaman bermurah hati sama orang-orang lain yang membutuhkan bantuan? Pernah? Oh ya pernah. Terus gimana perasaannya? Perasaan setelah membantu atau menolong orang lain itu apa? Oh ya, senang ya. Apalagi lega ya. Apalagi bahagia, ya betul ya. Jadi senang, lega, bahagia seperti itu ya adik-adik. Jadi sekarang di sini Pak Eko akan bercerita tentang seorang peternak yang kaya. Wah. Siapa di sini yang berternak pedus, berternak kambing maksudnya? Siapa yang punya kambing di rumah? Oh nggak ada. Yang ternak sapi? Ada? Oh ada itu?
Oyin, oh iya oyin. Peternak sapi ya, sapi metal ya. Oh sapi metal. Sapi metal atau sapi dangdut. Nah ya, ada lagi ada yang memelihara apa? Dinosaurus? Oh nggak ada. Oh iya dinosaurus nggak boleh dipelihara ya. Oke, di sini Pak Eko akan bercerita tentang seorang peternak yang kaya raya. Kaya raya itu maksudnya cuma 19 ekor. Tapi zaman dulu kan udah kaya itu 19 ekor itu ya. Nah, suatu hari bapak tua ini punya anak, dia kan punya anak 3 ya. Punya anak 3 laki-laki semua, namanya Tono, Tony, Tono, Tony, Tino, nah, gitu. Nah, kemudian karena sudah tua bapaknya itu kayaknya sudah nggak kuat dan kayaknya sudah mau sebentar lagi meninggal gitu kan, makanya dia memanggil 3 orang anaknya. Le sini le, mendekatlah. Ini bapak punya 19 ekor kambing. Nah, 19 ekor ya. Jadi ekornya ada 19 ya. Kalau ekornya 19 berarti kakinya berapa? Malah kayak pelajaran matematika. Ya, punya 19 ekor kambing. Kemudian bapak berpesan nanti yang sulung ini diwarisi setengahnya dari yang bapak punya. Kemudian yang nomor 2 itu diwarisi 1/4-nya dari yang bapak punya. Nah, yang nomor 3 itu diwarisi 1/5-nya. Nah, begitu ya anak-anak, jangan berebut lagi ya. Ini bapak sudah bilang seperti ini. Setelah beberapa hari setelah itu bapaknya meninggal, lalu seminggu setelahnya baru anaknya kumpul lagi. Nah, seperti yang bapak pesankan dulu, kita akan membagi warisan. Wah, ya. Yang pertama ini dapat setengahnya. Wah, oke. Setengahnya dari 19. Itu berapa? 9,5. 9,5. Terus yang nomor 2 dapat 1/4-nya. 1/4 dari 19 itu berapa? 475 ya. Waduh, piye gini bagi. Terus yang nomor 3 dapat warisan 1/5-nya berarti 3,8. Wah, 3,8 itu berarti nanti wedhusnya dibagi 8. Wah, nah ini piye ini? Waduh, aku nggak mau kalau aku nggak utuh. Aku pengennya dapatnya yang utuh. Masa dibagi-bagi, dipotong-potong. Nanti kalau dapat bruto gimana? Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Gitu kan. Akunya nangis mereka bertiga. Bertengkar dan nangis semua. Kemudian tetangganya datang. Wah, tetangganya itu orang tua juga, kakek-kakek gitu ya. Kakek-kakek gitu kan. Mereka masuk, pada melihat mereka bertiga menangis. Wah, kakeknya tidak menangis tapi malah menyanyi. Mengapa semua menangis, padahal ku selalu tersenyum. Hapus air matamu, aku tak ingin ada kesedihan. Nah gitu ya dia. Seperti itu. Biasalah. Nah gitu. Jadi akhirnya mereka bertiga menjelaskan duduk permasalahannya ya. Setelah duduk permasalahannya dijelaskan sama, diberitahu sama kakeknya, akhirnya kakeknya gitu ya. Ya sudah, aku itu orangnya miskin, cuma punya 1 kambing. Udah nih tak kasih kamu aja. Udah, nyoh pengen kabeh, siji pengen kabeh, nyoh. Wah sudah, akhirnya kakeknya pulang. Wah, masalah teratasi kan. Oh ya sudah, kalau gitu jadinya kan berapa? 19 tambah 1, 20 ya. 20, akhirnya setengahnya dari 20 berapa? 10. Wah, hore. Akhirnya dapat wedhus utuh. Nah ya, kambingnya utuh. Nah, terus yang 2 dari 1/4.
seperempatnya dari 20 berapa? 5. Ore, aku dapat 5. Terus yang seperlimanya yang terakhir kan dapat seperlimanya berapa? Woi 4, ore, aku dapat 4. Ya udah suka karena tadinya cuma 3,8. Oh 3,8 di piye. Nah itu kan akhirnya dia dapat 4. Nah terus seneng kan, jadi 10 tambah berapa? 5 tambah 4 jadi 19. Wow, loh kok turun siji? Turun siji. Wah, gimana ini? Mau dipakai siapa? Oh ya enggak usah. Oh kita udah sesuai dengan perintah almarhum ayah kok. Sudah setengah, seperempat, seperlima. Kalau turun 1 ya sudah dikasihkan sama kakeknya aja. Wah seperti itu ya adik-adik. Jadi yang 1 akhirnya dikasih ke kakeknya. Jadi dari situ kita tahu bahwa memberi atau bermurah hati itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi punya kita ya. Nah, Tuhan itu pasti akan mengasihi kita. Tuhan pasti akan melimpahkan berkat terbaiknya untuk kita. Jadi adik-adik saat ini apa itu namanya diusahakan kita bisa apa ya mulai hari ini bisa bermurah hati supaya kita bisa meneladani kasih Kristus. Seperti itu adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eko. Nah, firman Tuhan tadi tentang apa ya? Adik-adik masih ingatkah? Iya, kita pagi hari ini diingatkan melalui firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini tentang kasih. Kita diharapkan untuk mengasihi sesama di lingkungan kita. Kita diharapkan dalam kasih tidak membedakan satu dengan yang lain. Nah, itu untuk menanggapi firman Tuhan, karena kita sudah bersyukur pada pagi hari mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur pula dengan mengumpulkan persembahan, karena Tuhan telah memberikan berkat yang begitu banyak bagi kita. Itu kita mau persembahkan persembahan yang akan diiringi lagu, yaitu Bila Tumpang Ras Melanda Hidupku, untuk mengiringi persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, persembahan untuk hari ini bisa dikirimkan di gereja atau lewat kelompok-kelompok yang ada di rumah. Nah, itu marilah kita pujikan Bila Tumpang Ras Melanda Hidupku untuk mengiringi persembahan. Bila tumpang ras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah niscaya terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik, pada pagi hari ini kita sudah mengumpulkan persembahan, sudah merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa syafaat, dan syafaat pagi hari ini akan dihantarkan oleh teman kita, Joyce. Untuk itu, adik Joyce, kami persilahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan untuk beribadah pada saat ini meskipun secara online. Tuhan, kami berharap masa pandemi ini segera usai sehingga bisa berkumpul ibadah minggu. Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan tilik satu persatu sehingga bisa pulih seperti sedia kala.
Tuhan, sebentar lagi kami juga mau menghadapi ujian sekolah, kiranya Tuhan pimpin dalam belajar sehingga nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian Tuhan, doa syafaat kami, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita hari ini sudah berdoa untuk doa syafaat, mendoakan teman-teman kita dan lain-lainnya, dan kita pada pagi hari ini mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan dulu dengan lagu pujian Bahasa Cinta. Iya, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang di rumah dengan duduk sikap sempurna boleh, berdiri juga boleh. Kita ucapkan bersama-sama. Bupati hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih. Adik-adik jangan lupa ya, nanti ayat emas dari Pak Eko diingat-ingat. Nah, adik-adik ingat nggak ya, yang minggu kemarin ayat emasnya diambil dari ayat berapa? Dari Injil apa? Nah, kalau adik-adik yang di rumah lupa,
diingat-ingat ya. Ayat emas yang kemarin yang perlu diingat adik-adik diambil dari Lukas ya. Diambil dari Lukas 24 ayatnya 47 sampai 48a. Nah, firman Tuhan yang minggu kemarin itu tentang apa ya? Ayo, masih ingat enggak? Ya, tentang sukacita. Dan untuk hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang kasih. Adik-adik ingat, siapa tahu besok minggu depan akan ditanyakan oleh Bapak Ibu atau teman kami sekolah minggu yang mengajar di minggu depan. Nah, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga protokol ya Mas Ika ya. Iya, harus kalau pergi tidak lupa pakai masker. Kita hari ini tidak pakai masker karena ngomong ya Mas Ika ya. Ngomong maskernya iya. Jadi adik-adik kalau pergi kemana-mana diusahakan memakai masker setiap saat. Habis melakukan kegiatan apapun harus tidak lupa cuci tangan. Nah, adik-adik sampai jumpa.